Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Coach Nanda akan membahas seputar masalah zakat. Pak Kiai, saya tuh dengar ada beberapa jenis zakat. Misalnya zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat profesi, terus zakat emas, zakat saham yang paling baru saya dengar. Lalu zakat properti. Yang mau saya tanyakan nih, apakah semua zakat itu per tahun kita keluarinnya? Kalau per tahun, itu hitungnya dari kapan? Misalnya gini, ada teman saya, setiap Ramadan, semua zakat-zakatnya dia keluarkan. Tapi sisi lemahnya gitu ya, saya lihat dia jadi keteteran. Rumah punya berapa buah, terpaksa harus dikeluarkan zakatnya pada Ramadan itu gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah itu tiap tahun atau bagaimana cara berhitungnya? Kan kalau emas itu saya dapat informasinya 85 gram ya. Gimana tuh Pak Kiai? Pertanyaan yang bagus, yang mesti kita ketahui dulu adalah syarat mengeluarkan zakat ataupun surutu ijza'iz zakat. Yang masyhurnya itu ada 5. Jadi kita mesti mengetahui dulu ketentuan-ketentuan. Salah satunya adalah yang pertama Islam. Oh ya, orang yang mengeluarkan zakat itu mesti beragama Islam. Terus yang kedua itu adalah merdeka. Jadi tidak diwajibkan orang yang statusnya hamba sahaya mengeluarkan zakat. Ketiga, malikutam, kepemilikan yang sempurna. Harta ini sudah menjadi milik kita secara utuh. Berarti kalau masih nyicil belum utuh. Misalnya saya punya mobil lunas 36 bulan. Berarti milik saya itu bulan ke-37. Ya, itu malikutamin, masuknya itu ke malikutamin, milik yang sempurna. Terus yang keempat itu nisab. Nah ini nisab itu ada ukuran-ukurannya. Kalau zakatul mal biasanya dikonversikan kepada emas ya. Kalau dikonversikan kepada emas itu beberapa pendapat, tetapi yang masyhur itu kurang lebih sekitar 85 gram. Apabila harta kita sudah mencapai 5 gram, misalkan tijaroh perdagangan kita, maka di sana sudah ada kewajiban zakat, mengeluarkan zakat. Nah, yang kelima, yang terakhir ini adalah haul. Haul itu istilahnya itu ketemu tahun. Kita buka usaha tanggal 1 Januari, berarti haulnya itu tanggal 1 Januari lagi. Itu. Oh, nggak bisa kita maunya udah per puasa aja lah biar gampang hitungnya, nggak bisa gitu juga ya? Nanti ada tekniknya. Misalkan karena kalau per 1 Januari kita keluarin semuanya, kita merasa berat. Yang penting kita ada niat untuk mengeluarkan zakat walaupun dengan cara dicicil. Misalkan bulan ini sekian, tetapi ketika haul kita berniat untuk mengeluarkan zakat secara seutuhnya, sepenuhnya. Walaupun nanti teknisnya itu dicicil ataupun memang ya nanti pas mau sekalian bulan puasa, misalkan bulan Ramadan. Jadi ya tidak apa-apa. Kalaupun itu akan menjadi sebuah, kalau ngeluarin secara langsung berat, kerasa besarnya. Ataupun memang sulit untuk terkumpul seperti itu, misalkan karena banyak posisi hartanya itu di barang yang tidak bergerak, misalkan masih berbentuk barang jual, misalkan belum berbentuk uang, itu tidak apa-apa seperti itu. Kiai, misalnya gini ya, kan contohnya emas, misalnya tahun 2020 saya punya 85 gram emas. Maka di tahun 2020 itu kan wajib zakat. Nah, pada tahun 2021 emas saya tidak nambah, segitu-gitu aja. Wajib zakat juga? Tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat. Cuman yang mesti diketahui, emas di sini itu emas yang sifatnya bukan perhiasan.
tapi emas batangan yang wajib zakat itu. Kalau emas yang dipakai perhiasan itu nggak wajib zakat. Karena khuli disebutnya itu untuk perhiasan. Yang kena emas wajib zakat itu emas yang batangan, logam mulia. Nah, itu logam mulia. Jadi seperti itu. Nah, misalnya gini Kiai. Tahun 2020 saya punya logam mulia 100 gram Ya. misalnya kan. Nah, karena pandemi 2021 saya gadai untuk biaya hidup saya 100 gram. Nah, harus ngeluarin zakat nggak? Tidak, karena itu kan malikutaminnya tidak sempurna. Jadi tidak sempurna milik kitanya. Karena digadai. Digadaikan. Kan jadi tidak malikutamin. Jadi di dalam harta itu ada sebagian hak orang lain yang mesti kita bayar dulu, kan gitu. Jadi tidak menjadi milik yang sempurna bagi kita. Padahal tahun sebelumnya zakat. Ya. Karena tahun ini susah misalnya tidak digadaikan, tidak wajib zakat. Ya. Nah, jika tahun depan ada rezeki diambil dari penggadaian, mulai lagi argo zakatnya. Ya, argo zakatnya berjalan nanti. Nah, jadi intinya itu adalah dari pertanyaan Mbak ini adalah haul, ketemu tahun. Jadi ya kita mesti perhatikan itu ada apa syarat-syarat zakat Islam. Terus apa ya tadi itu setelah Islam malikutamin, merdeka, nisab dan haul, ketemu tahun. Cuman rata-rata di masalah zakat di lapangan itu bukan masalah itunya, tetapi masalah pembagian zakatnya. Karena ada banyak di berbagai wilayah, maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, membagikan zakat ke anak yatim. Itu nggak boleh. Zakat diberikan ke anak yatim itu nggak boleh. Anak yatim itu bukan mustahik zakat. Itu sering loh terjadi. Salah satu permasalahan zakat itu adalah membagikannya ke anak yatim. Lihat, dari 8 asnaf yang diperbolehkan menerima zakat, tidak ada satupun anak yatim. Terus bagaimana? Kalaupun mau diberikan ke anak yatim, jangan anak yatimnya yang dikasih, tapi orang tuanya, karena statusnya miskin. Misalkan ataupun fakir, ataupun gorimin, ataupun ibnu sabil, atau sabilillah. Gorimin apa? Orang yang punya hutang di jalan Allah. Oh. Ya, itu. Jadi, nah ini permasalahan zakat di masyarakat itu banyak membagikan zakat ke anak yatim. Al-Quran, ya maaf ya, bukan berarti kita mau menghalangi agar anak yatim ini mendapatkan rezeki, tidak. Ini kita bicaranya Al-Quran. Tidak ada satu asnaf pun, satu golongan pun dalam Al-Quran bahwa anak yatim itu termasuk kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalaupun mau dikasih, kasihlah walinya atau orang tuanya dengan status miskin atau fakir, itu baru. Terus permasalahan zakat yang seterusnya yang banyak sering beredar di masyarakat adalah masalah niat. Tidak diniatkan. Jadi tidak cukup dengan saya berzakat, ya mesti jelas dulu dijakatinya berapa, dikeluarkannya berapa, kan mesti jelas. Itu Berarti ada detail ya? Detail. Berarti Kan, secara nggak langsung tuh Islam juga merencanakan keuangan dengan detail ya? detail. Kan tadi dijelaskan nih. Coba saya baca ya, biar lebih ini. Nah, secara ininya kan lebih enak tuh. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang ketentuan. Ismul mali mahsusun yuhodu. Ismul mali mahsusin yuhodu min mali mahsusin. Satu penamaan harta yang khusus, yang diambil dari harta yang khusus dengan cara yang khusus dan diberikan kepada orang-orang yang khusus. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang khusus. Dalam zakat ini sangat diatur. Makanya tadi saya katakan ada ketentuannya. Tidak bisa seenaknya, niatnya juga ada, caranya ada. Diberikannya kepada siapa, itu ada. Tidak bisa kita
misalkan orang yang mau pergi umroh karena ongkosnya kurang, kita tambah dari harta zakat, nggak bisa. Karena mesti jelas mustahiknya itu. Ya. Jadi ada dua permasalahan yang sering beredar di masyarakat dalam bab zakat itu adalah yang pertama, anak yatim menjadi mustahik zakat. Yang kedua adalah dalam niat ketika mengeluarkan zakatnya. Jadi seperti itu. Pak Kiai, berdasarkan uraian yang tadi, itu sebenarnya khususon penerima zakat itu siapa aja sih? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga mu'allaf. Berarti kalau ada orang masuk Islam gitu, langsung kita keluarin zakat buat dia atau nunggu dia minta? Jadi kita mesti melihat dulu konteksnya. Dia membutuhkan tidak? Kalau dia membutuhkan, kita kasih. Jadi biar ada rasa saudaranya seiman itu memperhatikan dia. Jadi nggak semua orang yang masuk Islam kita kasih sedekah, nggak juga. Ya masa orang yang misalkan bos JNE gitu atau siapa yang masuk Islam, ya udah karena mualaf kita kasih, kan nggak juga. Kita lihat dia membutuhkan atau tidak. Yang keempat itu amilin, yang kelima itu ghorimin, orang yang punya hutang di jalan Allah, orang yang membangun masjid tapi masih punya hutang ke materialnya, itu masuknya ghorimin, dia berhak menerima zakat. Yang keenam sabilillah, orang yang sedang berjuang di dalam agama Allah, misalkan orang yang sedang berperang, itu mendapatkan zakat. Pelajar gitu bisa? Bisa. Tapi pelajarnya secara khusus mungkin ke santri ya, karena yang istilahnya yang mempelajari hukum-hukum Allah itu lebih dicondongkan ke santrinya, gitu kan, lebih dicondongkan ke santrinya. Yang ketujuh itu Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, kehabisan ongkos. Dan yang kedelapan itu abid ataupun orang yang hamba sahaya yang sedang menyicil untuk merdeka dirinya, ataupun dawir riqab istilahnya itu. Teman-teman, demikian tadi uraian dari Kiai Deden. Semoga menambah wawasan kita seputar masalah zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.